Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asni. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas B1 dengan NIM K2019-01029. Di sini saya akan membahas mengenai upaya promosi kesehatan dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambilan kebijakan. Jadi tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan definisi dari stigma, menjelaskan apa saja stigma negatif yang dialami oleh ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Ketiga, saya akan menjelaskan cara seorang tenaga promosi kesehatan dalam memperdayakan masyarakat, tokoh masyarakat, serta pengambilan kebijakan untuk menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan membahas mengenai definisi dari stigma. Jadi, stigma adalah berbagai pandangan orang yang menilai dari kita negatif, hal yang kita lakukan negatif, sampai pemikiran kita negatif. Sebenarnya, hampir setiap hari kita menerima stigma, bisa dari teman, tetangga, orang lewat, atau bahkan dari keluarga dan orang tua kita sendiri. Hal tersebut biasanya terjadi pada kondisi kesehatan, dikaitkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, seperti misalnya pada ODP, PDP, bahkan suspek COVID-19 ini. Sini stigma negatif yang dialami oleh ODP, PDP, bahkan suspek COVID-19. Jadi stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit COVID-19 ini, mereka itu diberikan label stereotip. Stereotip di sini maksudnya itu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Yang kedua, mereka itu didiskriminasi, diperlakukan berbeda, atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit, misalnya pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini merupakan penyakit baru, banyak yang belum kita ketahui tentang pandemi COVID-19 ini. Terlebih manusia yang cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut kelompok yang berbeda atau lain. Inilah yang menyebabkan munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan COVID-19 ini, misalnya pada ODP, PDP, dan suspek ini. Stigmatisasi pada pasien penyakit tertentu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada pasien. Dampak itu bisa berupa isolasi sosial, kehilangan akses hak hidup dan tinggal, bahkan depresi. Maksudnya itu dampak-dampak tersebut akan menghambat penyembuhan dari pasien. Bukan tidak mungkin hal ini dapat terjadi pada pasien COVID-19 yang menerima stigmatisasi dan perilaku diskriminasi. Bukannya sembuh, malah pasien tersebut justru mengalami depresi karena mengetahui, bahkan menerima sendiri berbagai diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat pada ODP, PDP, bahkan suspek COVID-19 ini. Jadi hal yang sama juga dapat terjadi pada para tenaga medis yang mengalami perilaku diskriminasi di tempat mereka tinggal. Bukannya mendapat dukungan masyarakat karena mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk berada di garda terdepan merawat
para pasien COVID-19 ini, beberapa dari mereka justru mendapat perilaku diskriminasi dengan pengusiran dari tempat mereka tinggal. Padahal tentu mereka itu memerlukan istirahat yang cukup untuk ketika mereka itu sudah berhari-hari berjaga dan bertugas di rumah sakit. Mereka diberi penolakan, akan membuat penolakan bahwa mereka tidak boleh tinggal di rumah begitu, karena mereka menyandang status sebagai stigma ODP akan PDP. Kemudian di sini cara seseorang tenaga promosi kesehatan dalam memberdayakan masyarakat, tokoh masyarakat, serta pengambilan kebijakan untuk menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Jadi seorang tenaga promosi kesehatan itu harus bisa mengajak warga, media, influencer di sini yang dimaksud ya seperti para selebgram yang memiliki followers yang banyak, selebriti, bahkan beauty blogger lainnya. Terus komunitas yang memiliki peran penting dalam mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita. Mereka memiliki komunitas, kita bisa mengajak mereka, misalnya para influencer, pemimpin agama, pejabat publik, selebriti, dan tokoh masyarakat tentunya dapat memperkuat pesan yang mengurangi stigma. Kita sebagai seorang promosi kesehatan mampu mengundang khalayak untuk merenung dan berempati pada orang-orang yang terstigma dan mengumpulkan gagasan untuk mendukung mereka. Jadi sebagai seorang promosi kesehatan, kita harus mengajak khalayak, baik itu para influencer, pemimpin agama, tokoh masyarakat, pejabat publik, selebriti. Kita harus memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penyakit itu bisa ditularkan dan diobati, bagaimana cara mencegah infeksinya. Yang paling penting untuk dilakukan adalah penyebaran informasi yang akurat dan sesuai dengan komunitas tentang daerah yang terkena, kerentanan individu dan kelompok terhadap COVID-19, opsi perawatannya, dan di mana masyarakat dapat mengakses perawatan dan informasi kesehatan. Semua itu harus dilakukan oleh seorang tenaga promosi kesehatan. Ya, dengan ketentuan menggunakan bahasa sederhana dan hindari istilah klinis. Nah, kita juga sebagai tenaga promosi kesehatan, kita mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat, bagaimana kita sebagai pengguna sosmed atau pengguna media sosial, kita tidak boleh mengulang atau membagikan berita atau gosip yang tidak jelas, kabar bohong, apalagi narasi yang bersifat siaran kebencian terhadap satu orang, kelompok, etnis atau daerah tertentu yang menyandang status COVID-19 ini, yang atau biasa disebut pada ODP dan PDP, bahkan suspek COVID-19. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahaya dari stigma sosial ini dia banyak. Misalnya bahayanya itu membuat orang menyembunyikan status kesehatannya. Mereka menyembunyikan status kesehatannya karena takut mendapat stigma dari khalayak pada mengenai ketika mereka mendapat status sebagai ODP bahkan PDP, membuat orang untuk enggan memeriksa dirinya ke rumah sakit, membuat orang kabur saat
akan diperiksa, diobati, atau dikarantina, sehingga hal tersebut bisa memperbesar risiko penularan di masyarakat. Jadi bahaya stigma sosial itu sangat lumayan berisiko untuk memperbesar dari penularan COVID-19 ini. Nah, daripada kita menunjukkan stigma sosial, alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika kita berkontribusi secara sosial. Misalnya kita membangun rasa percaya pada layanan dan sarana kesehatan yang bisa diandalkan. Kita mampu menunjukkan empati terhadap mereka yang berdampak atau yang memiliki ODP, status ODP, PDP, bahkan suspek COVID-19. Kita harus mampu memahami wabah itu sendiri. Kita harus mengetahui mengenai tentang COVID-19 ini. Kita juga harus memiliki upaya yang praktis dan efektif sehingga orang bisa menjaga keselamatan diri dan orang yang mereka cintai, misalnya seperti keluarga mereka. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.